Persiapan sih. Ada orang kodok masuk. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman semua malam ini, kalau di sini cerah ya, tidak sedang hujan. Semoga teman-teman di malam hari ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan insya Allah malam ini saya ditemani teman saya, Rizky Hidayat ya. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing saja tentang ruqyah syariah. Ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang sudah join, silakan tulis komen di kolom komentar bagi teman-teman yang memiliki keluhan khusus untuk diruqyah ya. Insya Allah nanti kita akan mengadakan ruqyah secara online. Oke, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu bagi teman-teman yang join masih dalam suasana duka yang menimpa saudara kita di Cianjur, Jawa Barat. Oleh karena itu kami mohon keikhlasannya untuk mengirimkan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ketabahan bagi mereka, bagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Ya, sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Fi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut mendoakan bersama kami. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang sudah join ya, sudah ikut bergabung. Ini hanya sharing-sharing sederhana saja. Mudah-mudahan ketika ada pertanyaan, mudah-mudahan kami bisa menjawab. Kalau tidak, mudah-mudahan jadi PR buat kami, dan mudah-mudahan ada waktu untuk menjawab ya. Ada apa Pak Rizky, boleh dibacakan? Ya, Fitria Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sehat Pak ya. Ya. Ini Kak Fitria ya. Bisa sharing dulu keluhannya apa barangkali? Ya, barangkali ada sakit tertentu teh, boleh diceritakan di kolom komentar. Intinya semua orang itu menginginkan sehat ya. Kalau kita berdoa baik sehat jasmani, rohani ya. Tidak ada yang menginginkan sakit, cuman ketika kita ditimpa sakit, tentu yang harus kita lakukan adalah bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena sakit yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya ya. Salah satunya Allah ampuni dosa-dosa kita, begitu ya teh. Nah, silakan bagi teteh yang Teh Fitri ya namanya. Ya, barangkali ada keluhan yang khusus ya. Insya Allah nanti kita ruqyah online juga. Baik teman-teman yang sudah join, terima kasih. Salam silaturahim bagi di kami ya, salam silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat sebagai silaturahim yang sempurna, mendapatkan dua keutamaan, panjangnya rezeki dan umur yang barokah. Kak Fitria ya, katanya kena sihir Pak waktu SMA. Pas udah diruqyah, kenapa malah jadi larinya ke medis? Ada keluhan khusus nggak teh? Misalnya sakit perutnya atau mimpi buruk terus atau apa, mungkin bisa diceritakan? Ya, intinya kalau sihir ya apabila bisa dengan membaca sendiri, silahkan membaca sendiri. Kalau tidak, minta bantuan pasangan halal, suami istri atau anak atau siapa untuk sama-sama membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran di rumah. Ya, ini adalah jaminannya dari Rasulullah, siapa yang membaca Al-Baqarah dan Al-Imran maka syaitan tidak bisa dekat dengan kita. Jangankan masuk dekat di rumah kita aja nggak bisa, termasuk setan-setan atau jin-jin yang dikirim melalui sihir ya dengan surat Al-Baqarah. Nah, nanti sistemnya karena panjang gitu ya, Al-Baqarahnya panjang, jadi nggak bisa misalnya terlalu berat, bisa dicicil gitu ya, kayak satu halaman sehari, satu halaman begitu. Kayaknya laki-laki itu aja ya, punya sakit lambung, kepala kelayangan, terus sama dada ngap. Baik, kita coba ya teh, coba didiagnosa sekarang, karena kan perut ya teh yang terkena. Boleh teteh silakan pegang perutnya, coba ikuti saya bacaannya. Bismillah,
Bismillah, Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus putar, tiupkan, ucapkan bismillah ke atas pelan-pelan saja, kemudian tarik ke tenggorokan, buka mulut. Apakah ada reaksi atau respon di badan, misalnya merinding atau mual atau apa, boleh silakan. Nah, untuk konsumsinya bisa menggunakan madu. Ya, kalau lambung bisa dengan menggunakan madu ini. Ya, madu zesmah ini sudah ada kandungan habatus saudanya, kemudian ada kunyitnya, ada madunya yang sudah diformulasikan untuk nutrisi jasad kita. Nah, nanti kita akan coba bagaimana caranya madu ini diruqyah. Ya, jadi kita akan coba ruqyah madu ini supaya nanti ketika teteh sendawa sama mual muntah, Pak. Oh, sekarang siapkan kreseknya teh. Baik, kita ruqyah ya. Siapkan kreseknya. Oke, kita siapkan kreseknya. Ya, niatkan untuk mengeluarkan jin sihir yang ada dalam badan teteh. Minta kepada Allah ya teh ya. Minta kepada Allah, tenangkan. Kenapa? Karena Allah bersama. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah pasti bersama dengan orang yang sabar. Niatkan, minta kekuatan kepada Allah, siapkan kresek untuk dimuntahkan. Dan dengarkan saya saja. Dengarkan ruqyah ini, dengarkan dengan baik, kalau perlu dengan headset ya. Dengan headset ya. Baik, sudah? U'iduki bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. U'iduki bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lamah. Ya ma'syaral jin, yang ada dalam badan hamba Allah ini, Teh Fitri ini, yang di perutnya, yang di kepalanya, yang di pundaknya, yang di dadanya, yang di kakinya, yang di tangannya, ukhruj ya Allah, keluar kalian. Ya, keluar dan bertaubat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayabtuluhu, innallaha sayabtuluhu, innallaha la yusi'u 'amalal mufsidin. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun, fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun, fagulibu hunalika wa anqalabu sagirin. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اخرج يا Allah, keluar. Coba teh pegang perutnya ya, ditepuk-tepuk, ucapkan bismillah teh, keluarkan ya, dengarkan saya, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, sampai ke tenggorokan, buka mulutnya dan muntahkan. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Baik, sudah teh, sudah dimuntahkan atau ada keluhan lain? Mungkin bisa ikut ruqyah online ini dengan menulis di kolom komentar keluhannya ya, barangkali kita bisa bantu ya. Dan untuk terkait penyakit mah ya, saya rekomendasikan teman-teman bisa check out di Keranjang Kuning ya, spill ini ya, madu ini ya, nanti kita akan coba ruqyah. Cara ruqyahnya mudah sekali ya, teman-teman semua tinggal buka produknya, kemudian letakkan di meja boleh, atau didekatkan dengan mulut boleh. Yuk kita sama-sama ruqyah terlebih dahulu. Bacaannya adalah surat Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan. Oke, ada komentar? Alhamdulillah muntah, Pak. Makasih ya Pak Ustaz. Baik, setelah muntah apa yang dirasa Ibu? Masih kunang-kunang atau lebih tenang, atau masih ada kerasa di badan? Ya, boleh ditulis lagi ya Teh. Barangkali kurang, ruqyahnya nanti kita akan ulangi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus Masih mual, Pak. ya, Kepala kelayangan. kalau Semua mual terus. teteh berarti belum keluar sepenuhnya teh. Jadi teteh harus terus ditepuk, ucapkan. Sekarang teteh yang ruqyah sendiri membaca Al-Fatihah ya, seperti yang saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tepuk-tepuk kemudian tarik ke atas ya. Gitu ya. Keluarkan anginnya. Dimuntahkan kalau perlu dimuntahkan, karena setelah muntah insya Allah akan lebih tenang ya. Gitu. Kemudian jangan lupa tambahkan surat Al-Falaq An-Nas, karena dua surat ini adalah surat untuk penangkal sihir. Ya, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Ya, begitu dimuntahkan ya. Kemudian mual masih yang tadi ya. Masih belum. Baik. Ya masyarul jin yang masih ada di badan Teh Fitri ya, Teh Fitri yang di perutnya, yang di dadanya, ukhruji adullah, keluar kalian. Keluar kalian, tarik teh pelan-pelan, ucapkan bismillah, buka mulutnya dan siapkan kresek lalu muntahkan. Baik, ya. Kemudian ada lagi? Ya, bagi teman-teman yang bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di akun ini ya. Ini adalah sharing-sharing saja tentang ruqyah online ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kemudahan ya. Bagi teman-teman yang memiliki keluhan khusus ya, yang ingin diruqyah secara online, boleh tulis di kolom komentar ya, dan sertakan juga keluhannya apa ya, insyaallah ya, insyaallah kita bantu ya. Baik. Ya. Sihir. Ya, baik, kita akan bahas tentang kesurupan ya dan cara mengobatinya. Saya ambil dari buku tentang ruqyah ya, tentang ruqyah definisi kesurupan ya. Ini dikarang oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali ya. Bisa tambahin flashnya. Bisa. Abdus Salam Bali ya, alhamdulillah di sini ya. Tentang kesurupan di halaman 85. Ya, bagi teman-teman yang pernah punya keluhan sakit lambung ya, bisa lihat di video-video saya di video TikTok sebelumnya, bisa dilihat bagaimana cara
untuk menangani sakit lambung dan GERD. Oke, kita akan coba untuk ruqyah lambung dulu ya, yang keluhan lambung atau GERD atau asam lambung. Sangat mudah sekali cara ruqyahnya. Silakan Anda, teman-teman semua yang baru bergabung, cari tempat yang nyaman atau cara duduk yang nyaman. Kemudian silakan pegang perutnya. Nah, kemudian surat yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Boleh, sebenarnya dari surat Al-Fatihah dan An-Nas boleh dipakai untuk ruqyah. Tapi untuk saat ini kita coba yang pendek-pendek dulu, seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, 3 qul ya. Kemudian selama proses pembacaan silakan diputar-putar ya perutnya. Kemudian setelah selesai tiupkan satu surat, tiupkan di perut. Kemudian ditarik ke atas dan buka mulutnya, keluarkan anginnya sebisa mungkin ya. Kita akan coba. Silakan duduk dengan nyaman, niatkan ruqyah untuk sakit lambung ya, teman-teman semua. Sudah, silakan niatkan dalam hati ingin diruqyah dengan Al-Qur'an. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan. Kemudian tarik, ucapkan bismillah. Keluarkan. Ya, seperti itu. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan. Tarik ke atas. Ya. Nah, nanti setelah anginnya keluar, insya Allah terasa lebih enteng badan kita. Kemudian surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Tarik. Oke. Bismillah. Ya, baca qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian tarik. Ya. Kemudian baca Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan. Al-Falaq. Saya jadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tarik ke atas lagi. Ya, seperti itu ya, pelan-pelan saja. Kemudian keluarkan anginnya. Gitu ya. Baik. Baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian tarik ke atas. Keluarkan anginnya ya, seperti itu. Kayaknya aus. Boleh minta minum dulu. Ya. Ya. Baik, teman-teman yang baru join ya. Assalamualaikum, selamat bergabung di akun ini. Mudah-mudahan salam silaturahim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi teman ya. Dan ini adalah sharing-sharing saja terkait ruqyah online, ruqyah syariah ya. Ini apa? Pas kurma. Pas kurma. Ya, ini adalah pas kurma ya. Nutrisi bagi kita juga.
terkait lambung, karena ini adalah dari dari susu kambing etawa dan kurma ya. Ya silahkan bisa dicek out di keranjang kuning ya. Bismillah. Enak malam-malam. Udah. Mohon izin minum dulu ya. Izin diarahkan. Nah, lihat terus. Oh. Hutan dan masya Allah ya. Tapi di seberang sana itu ini udah jalan raya alhamdulillah. Cuma di sini hutan. Nah ini di sebelah saya di sana itu makam kuburan, sebelah sana juga kuburan ya. Jadi luar biasa di sini. Tapi alhamdulillah insya Allah dengan kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, mentauhidkannya dan lain sebagainya, insya Allah tidak ada apa-apa ya, tidak ada masalah gaib dan lain sebagainya. Di Sambi ya, mungkin teman-teman yang sambil ngopi juga boleh di tempatnya masing-masing tentunya. Kalau saya ini pas kurma yang kita minum karena ini sangat bagus buat lambung karena terdiri bahan-bahannya dari susu kambing ya dan kurma ya. Nah, ada pertanyaan masuk. Ya. Saya udah hampir 4 tahun Pak Ustadz, sering kembung dan kelayangan. Gimana solusinya ya? Coba Ibu pegang perutnya sekarang, boleh? Ya agak ditekan sedikit di dekat ulu hatinya, nih di sini. Agak ditekan, ikuti bacaannya. Bismillah. 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Kemudian tarik ke atas perlahan ke atas. Ya, cara mengeluarkan anginnya adalah disedot dulu sedikit. Gitu ya. Gitu ya. Itu kenapa? Karena badan kita ini kan harus seimbang. Kita input, maksudnya menghirup udara. Nah, ketika udara di dalam tidak keluar, maka itu bisa jadi penyakit. Nah, secara manual saja kita keluarkan dengan cara tadi. Diagnosanya, apakah sakit ibu termasuk sakit medis atau non-medis? Coba ibu ruqyah mandiri. Caranya tadi membaca Al-Fatihah atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau dalam badan ibu ada respon, ya baik itu mual, kemudian tiba-tiba kejut dan lain sebagainya, itu berarti sakit ibu akan sembuh dengan terapi Al-Quran. Ya, cukup istiqomah dibacakan Al-Quran. Kemudian mohon maaf ibu, kalau sakit mah ini ada kaitannya dengan kedekatan kita dengan orang tua. Ya, barangkali kita memiliki jarak dengan orang tua, ya itu perbaiki juga hubungan kita dengan orang tua ya. Jadikan seperti sahabat lah, seperti kita sahabat dengan yang lain, kita bisa cerita, kita bisa ngobrol lama dengan mereka ya. Biasanya seperti itu, tapi tidak semua ya. Coba dikoreksi, barangkali ada sesuatu dengan orang tua harus diperbaiki terlebih dahulu ya. Ini yang mawar. Bapak bukan ibu. Oh, mohon maaf Bapak ya. Nah, barangkali seperti itu ada caranya. Bapak diagnosa terlebih dahulu dengan Al-Quran. Apakah ada respon? Tadi sudah dicoba belum Pak? Dengan menekan, kemudian boleh membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sudah coba? Setelah itu tarik ke atas Pak. Nah, kemudian cara ngeluarin anginnya itu disedot dulu. Ada kayak ada gitu ya. Nah, baru keluarkan. Jadi kerasa ke perut tuh seperti diambil anginnya ya. Nah, ini biar menyeimbangkan angin yang ada di dada, di perut kita ya. Itu kemudian ruqyah mandiri dan konsumsi nutrisi yang menunjang perut, salah satunya dengan pas kurma boleh, kemudian dengan madu zesmah juga boleh.
kandungannya bagus untuk jasad kita atau fisik kita atau lambung kita. Kemudian untuk penyakit non medisnya bisa hilang dengan Al-Quran, terapi Al-Quran. Kemudian efek-efek yang ditimbulkan luka lambung dan lain sebagainya itu bisa diatasi atau dibantu dengan pas kurma ya, dari susu kambing dan kurma, kemudian dari madu zesmah juga bisa ya. Kalau ada sesak dadanya enggak? Kalau ada sesak dadanya bisa juga menggunakan minyak kasturi ya. Minyak kasturi caranya dioles ya, dioles di tangan, kemudian diusap-usap dan dihirup. Ya, karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan minyaknya wangi kasturi itu bisa menenangkan dan salah satunya bisa meredakan sakit di dada. Ya, dihirup kemudian bisa dioles-oles di alis, di belakang leher, di dada, di baju. Gunakan ini ya setiap mau tidur dan mau ibadah ya. Nah, ada lagi? Cara belinya gimana Pak Ustadz? Nah, gimana cara belinya? Silakan klik keranjang kuning yang ada di pojok kiri ya. Ada di keranjang kuning ya. Etalase nomor berapa ya? Pas kurma nomor 1 ya. Kalau pas kurma nomor 1, kalau zesmah nomor 3. Nomor 3 ya. Silakan. Ya, ini yang saya rekomendasikan ya. Itu ya. Ada sulit tidurnya juga nggak Pak? Kalau ada sulit tidurnya, ini juga ya harus ada ya, cider care, karena ini terbuat dari bidara. Nah, salah satu fungsi bidara itu meregangkan otot-otot yang kaku. Kalau ini minyak angin ya, minyak angin dari bidara yang sudah diruqyah juga. Ya, caranya adalah oles di tangan, diusap-usap, dihirup. Ini ada sensasi minnya, ya, kemudian ada bau bidaranya wangi sekali, dan ini hangat Pak. Jadi ini pas kalau saya lagi di luar ini menggunakan produk ini sangat membantu ya. Ini ada Bu Fitria ya. Makasih Pak Ustadz. Saya selalu ikutin video Pak Ustadz. Nanti saya check out susu ya, mangga. Ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat Ibu ya. Sekali lagi mungkin saya perlu ingatkan, tetap kita semua harus bertawakal kepada Allah ya. Ikhtiar-ikhtiar yang saya sebutkan ini tidak menjadi obat atau tidak menjadi penyembuh secara mutlak. Ini hanya bagian dari ikhtiar. Nah, ketauhidan kita terhadap keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu Allah ini harus sempurna Ibu ya. Insya Allah dengan kita bertauhid, kemudian yakin bahwa yang menyembuhkan Allah, itu mempercepat kesembuhan dan kesehatan kita ya. Di samping hati kita tenang ya kan, kemudian Allah akan bantu segala urusan kita, seperti itu ya. Dan buat pemirsa semuanya, jangan lupa untuk share live ini ya, karena barangkali banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan edukasi tentang ruqyah syariah ya. Ya. Mengalami sakit yang begitu panjang, sudah berobat ke sana kemari ya, bukannya kesembuhan yang didapat ya, nauzubillah, kadang malah ketemu dengan hal-hal yang tidak baik seperti mohon maaf dukun dan lain sebagainya. Ya, betul ya. Jadi jangan lupa share ya, share live ini dan juga ikuti akun ini ya. Baik, boleh nggak langsung ke buku ya? Boleh. Nah, ini karena ada juga. Sebentar. Oh ya. Ada komentar dari Bapak tadi ya. Susah tidur, malahan Pak Ustadz kadang sering pikiran kesana kemari Pak. Ya, ada kekhawatiran yang luar biasa Pak. Kalau ada kekhawatiran yang luar biasa, pertama tadi ya saya sudah sebutkan ini minyak angin ya. Fungsinya adalah karena ini dari bidara. Salah satu manfaat bidara itu kan meregangkan otot-otot yang kaku. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa tidur karena memang badan kita ini tidak rileks ya. Padahal tidur itu butuh relaksasi ya. Nah, ini dibantu. Nah, selain tadi ruqyah mandiri, cara ruqyahnya mungkin bisa tonton video saya tentang adab-adab sebelum tidur. Jadi memang tidur ini kalau kita niatkan karena Allah itu bisa jadi ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sudah memberikan contoh cara-cara atau adab-adabnya seperti berwudu sebelum tidur, kemudian membaca 3 qul dan memaafkan semua kesalahan.
Barangkali ada masa lalu yang tidak mengenakan Bapak, itu harus dimaafkan dan berdamai dulu dengan kondisi itu. Ya, bilang sama Allah, ya Allah, saya maafkan semua kesalahan orang lain kepada saya. Ya, kemudian membaca 3 qul ditiupkan di tangan. Misalnya qul huwallahu ahad sampai selesai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ditiupkan di tangan seperti ini. Kemudian lanjut surat Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusap-usap ke muka, ke bagian belakang kepala, ke dada, kemudian ke semua badan yang bisa dijangkau. Selanjutnya adalah relaksasi, terutama yang meregangkan belikat Pak ya, karena belikat ini nyambung ke dada Bapak, ke jantung, ke dada Bapak ya, belikat ya. Belikat kan di belakang sini ya. Kalau misalnya Bapak susah tidur, bisa minta bantuan anak atau istri seperti ini, mohon maaf. Nah, ini kan belikat Pak ya. Belikat minta tolong dipijit-pijit seperti ini, diputar-putar. Sakit gak? Sakit. Kalau yang kaku ini pasti ada sensasi sakit. Ada sensasi sakit, tapi ini akan membantu Bapak mudah tidur. Kemudian menggunakan produk Cider Care ini. Caranya adalah diusap di tangan, kemudian dihirup dan diletakkan di leher ya, di dada, kalau bisa di dada dikasih juga ya. Nah, ini nanti akan ada rasa hangat seperti itu ya. Baik, seperti itu Pak, mudah-mudahan membantu ya. Ada lagi nggak? Nah, insya Allah saya mau beli 3 macam Pak Ustadz. Ya mangga silakan di check out ya. Ada di keranjang kuning sebelah pojok kiri. Ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Amin. Diberikan kesembuhan Pak ya. Bismillah. Sudah boleh nih? Kita lanjut ke tentang ini, kesurupan ya. Karena ada beberapa orang yang nanya kesurupan. Sebenarnya kesurupan ini paling mudah diatasi ya. Jadi ketika gangguan jinnya itu berupa kesurupan, bukan karena diundang ya. Kan ada ritual-ritual yang dapat mengundang datangnya jin ya. Tapi kalau kesurupan sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena tidak ada niat bagi si pelakunya. Dia hanya jadi korban. Jadi caranya adalah, yang paling mudah adalah memanggil namanya. Misalnya ini teman saya Rizky. Saya tinggal panggil aja, Pak Rizky, sadar dulu ya. Coba buka matanya Pak Rizky ya. Maka dia akan langsung switch ke pikiran aslinya ya. Dan setan yang tadinya membelenggu perasaan dia, memberikan was-was dalam masalah kesurupan tadi, itu akan hilang ya. Nah, setelah sadar baru diminta untuk berwudu terlebih dahulu, kita lemahkan setannya terlebih dahulu, dan baru proses ruqyah. Ya, kalau menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ini definisi kesurupan ya. Kesurupan adalah sebuah ungkapan untuk gangguan yang menimpa akal manusia. Ingat, akal ya. Kemudian sehingga ia tidak memahami apa yang ia katakan. Kadang-kadang ketika orang kesurupan, ia tidak bisa mengontrol badannya. Ya, kenapa? Karena jin menguasai akalnya. Pak Ustadz, saya izin istirahat Pak. Makasih sebelumnya. Semoga Allah membalas semuanya. Amin. Ya, barakallah untuk Ibu Fitria. Untuk Ibu Fitria dan keluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, jazakallah ya. Baik, saya ulangi. Jadi kesurupan itu adalah ungkapan untuk gangguan yang menimpa akal manusia sehingga ia tidak memahami apa yang dia katakan. Seseorang yang kesurupan tidak bisa menghubungkan perkataannya antara yang telah dia katakan dan yang akan dia ucapkan. Dia juga akan menderita hilang ingatan akibat gangguan pada saraf atau urat-urat saraf otak ya. Jadi luar biasa nih. Makanya orang yang, mohon maaf, perasaannya yang lebih dominan daripada akalnya. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama buat Pak Ustadz berdua dan keluarga. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Oke, selamat datang bagi yang sudah bergabung ya. Sekali lagi tadi di awal kami meminta doa dan Al-Fatihahnya bagi teman-teman untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat yang masih dalam suasana berduka, Masya Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan ketabahan ya terhadap musibah yang menimpa mereka. Ya, kita baca sekali lagi mungkin surat Al-Fatihahnya bagi teman-teman yang bergabung. Silakan bi barakatil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, kita lanjut ya. Pembacaannya, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kesurupan adalah penyakit yang menghalangi organ-organ penting dalam tubuh untuk dapat berfungsi secara normal. Penyebabnya adalah angin yang merasuk ke dalam lubang-lubang yang ada di pembuluh otak atau udara kotor yang naik dari sebagian anggota tubuh menuju otak. Kadangkala hal ini diikuti rasa kejang pada anggota tubuh yang menyebabkan penderitanya merasa tidak seimbang. Bahkan ia bisa terjatuh dan menyemburkan buih dari mulutnya karena terjadinya pelembaban yang berlebihan pada saluran-saluran persarafan, atau gangguan seperti ini menurut istilah kedokteran disebut penyakit epilepsi ya. Kita punya kawan ya, punya teman atau punya orang yang pernah bahkan bukan pernah, sering kita ruqyah yang terkena gangguan epilepsi ya. Jadi ketika dia kejang ya, itu bereaksi seperti itu. Namun ketika kita ruqyah membaca surat Al-Fatihah, reaksinya atau kejangnya itu berkurang dan bisa mengembalikan kesadarannya. Ini adalah salah satu bukti mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat kesembuhan, Masya Allah ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita akan undang teman kita yang terkena epilepsi. Mudah-mudahan bisa memberikan testimoni ya, dan gimana beliau bersabar terhadap musibahnya. Kenapa? Karena ada dalam sebuah riwayat seorang wanita datang kepada Rasulullah meminta agar didoakan sembuh dari epilepsinya. Namun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bahwa ada dua pilihan. Yang pertama, jika wanita ini mau, maka Rasulullah akan mendoakan kesembuhan untuknya dan sembuh. Kemudian yang kedua, ada opsi yang lain, yaitu apabila dia bersabar dengan sakitnya, maka jaminannya adalah surga. Dan tahukah bahwa teman-teman semua, yang dipilih wanita itu bukan sembuh, tapi memilih untuk tetap bersabar dengan sakitnya karena ingin mendapatkan surga. Masya Allah ya. Jadi memang sakit itu atau musibah itu tentu ada banyak hikmah. Salah satunya dapat mengurangi dosa-dosa kita. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian ini penjelasannya tentang epilepsi. Akan tetapi gangguan seperti ini bisa juga disebabkan oleh jin, dan gangguan seperti ini hanya akan menimpa orang yang berjiwa buruk dan keji, baik karena jin itu menganggap bahwa orang tersebut pantas dirasukinya maupun karena orang itu telah menyakiti jin ini. Nah, ini ada satu kisah ya. Jadi kenapa ada orang yang kesurupan ya? Alasannya karena dia ingin balas dendam. Kenapa? Karena rumahnya ini hancur ketika orang ini pipis sembarangan. Nah, pipis sembarangan. Jadi ini adalah salah satu adab ya. Adab tidak boleh kita pipis sembarangan atau membuang air panas ke tanah secara langsung. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu mereka. Ya, kalau dalam buku ini disebutkan ada sebuah kisah di mana ketika beliau meruqyah, jin ini mengatakan bahwa saya balas dendam kepada orang ini karena dia telah membunuh anaknya. Alasannya karena dia membuang air panas ke tanah dan anaknya mati terkena air panas. Lalu beliau mengatakan, kan dia tidak bisa melihat. Maka jin ini mengatakan, kenapa dia tidak mengucapkan bismillah sehingga kami bisa melarikan diri ya, atau menghindar dari air panas yang ditimpakan. Jadi ketika terpaksa mau buang air panas, maka ucapkanlah bismillah ya. Ini salah satu adab. Kalau kita tidak hafal doanya, mau melakukan apapun, ucapkan bismillah. Mau masuk ke rumah bismillah, mau pakai baju bismillah, mau masuk kamar mandi bismillah, keluar alhamdulillah dan sebagainya. Baik, kita coba lakukan lagi ruqyah online. Kita coba dengarkan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sakit-sakit kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idukum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi arqikum min syarri kulli yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Bismillahi arqikum Allah yasfikum. Ya ma'asyaral jin, yang ada dalam badan hamba-hamba Allah ini, yang ada di perutnya, yang ada di dadanya, yang ada di pundaknya, yang ada di kepalanya, yang ada di tengkuknya, yang ada di kakinya, yang ada di kemaluannya,
yang ada di semua badannya. Ukhruj ya adu Allah, keluar kalian dari badan hamba-hamba Allah ini dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اخرج يا الله keluar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada komentar masuk ya dari akun Amalia 78. Ya, komennya malas ibadah. Gimana solusinya buat yang malas ibadah? Ya, perlu kita ketahui ya bahwa syaitan ini kalau mereka itu punya target, yaitu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan membuat kita malas. Makanya setiap pagi ini Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, salah satunya yaitu daripada Jadi malas di sini Rasulullah sampai berlindung kepada Allah dari rasa malas. Kenapa? Karena malas ini adalah bagian daripada gangguan nafs. Jadi gangguan nafs atau jiwa ini menyerang kepada seseorang, salah satu indikasinya adalah dia malas melakukan ibadah. Karena syahwatnya lebih kuat, keinginannya terhadap sesuatu yang bukan ibadah itu kuat, sementara untuk ibadah lemah. Nah, maka solusinya adalah lakukan ruqyah mandiri ya. Kalau siapa Teteh atau Teteh Amalia? Teteh Amalia belum tahu caranya ruqyah air, silahkan lebih lengkapnya lihat di video saya, di scroll saja. Kalau tidak, silahkan siapkan airnya, kemudian bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di air setiap selesai satu surat. Misalnya selesai membaca Al-Fatihah, waladhdallin, tiupkan 3 kali sampai selesai Al-Ikhlas. Kemudian minum, kemudian rutin juga membaca zikir pagi petang, ya, zikir pagi petang boleh dengan doa-doa yang Teteh hafal, dengan minimal membaca ayat kursi dan 3 qul. Kemudian rutinkan untuk untuk berlatih atau berjamaah lah. Kalau Teteh punya komunitas atau teman-teman itu bisa bergabung dengan mereka ya, teman-teman yang sekiranya bisa mengingatkan kita dengan kebaikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian bergabung berjamaah. Kenapa? Ibaratnya sangat luar biasa. Karena kata Rasulullah, serigala tidak memangsa kambing yang berjamaah. Ya, serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Ya, maka ketika sendiri ini sangat rentan sekali terkena waswas syaitan. Salah satunya adalah indikasinya malas beribadah. Maka solusinya cari teman yang sekiranya membuat kita senang beribadah ya. Ya. Baik. Itu ya. Ya, makasih Ustaz, sama-sama. Mudah-mudahan Teteh semangat lagi ya.
semangat dalam ibadah. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau tidak sekarang ya, tidak diusahakan di dunia ini, nanti akan sulit ya. Selamat ya, selamat berjuang begitu ya. Jangan sampai kalah dengan syaitan, dengan was-was syaitan ya. Gitu ya. Oke. Ya, kita lanjut, ini berkaitan dengan masih dengan kesurupan. Tadi kita bahas tentang epilepsi. Jadi epilepsi itu apa? Jenis epilepsi ini adalah istilah kedokteran ya. Kedokteran di mana dikatakan sebagai gangguan ya, gangguan persarapan yang nyambung ke otak ya. Ya. Nah, teman kami ini yang terkena epilepsi memang bisa kejang setiap hari 1 kali, bahkan pernah juga dulu sebelum diruqyah itu sampai 7 kali ya, sampai 7 kali seharinya. Pasca ruqyah berkurang dan alhamdulillah terakhir kami dapatkan kabar ini seminggu sekali atau 2 kali kejangnya. Ya memang berproses ya, karena epilepsi ini kata Rasulullah saja, apabila engkau bersabar dengan sakit ini maka jaminannya adalah surga. Kenapa? Karena luar biasa sakitnya ya, sampai kejang dan lain sebagainya. Ini salah satu hikmah daripada musibah ya, sebagai penggugur dosa. Kemudian dalil-dalil adanya kesurupan ya, ini kita baca dalil-dalilnya. Adanya kesurupan telah ditetapkan oleh dalil naqli yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalil akli atau logika. Hal tersebut merupakan realitas yang telah terbukti, hanya orang yang sombong dan pembangkang saja yang tidak mempercayainya. Dalil yang pertama adalah pada surat Al-Baqarah ayat 275. Nah ini dalilnya. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathuhu syaitan. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan, lantaran tekanan penyakit gila minal mas ya. Nah, ini sampai disebutkan secara gamblang ya makna atau kata kesurupan setan ya. Kemudian Imam Qurtubi berkata ayat ini menjadi dalil tidak diterimanya pendapat dan anggapan orang yang mengingkari realita kesurupan jin, serta mengatakan bahwa ia hanyalah sifat dasar manusia saja dan bahwa setan tidak dapat merasuk pada diri manusia serta tidak mengakibatkan gangguan kesurupan. Nah, ini adalah bantahan bagi mereka yang tidak mempercayai adanya kesurupan. Kenapa? Karena Allah mengatakan langsung ya, kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitan, seperti orang yang berdirinya orang yang kesurupan syaitan. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari mengatakan Bashar bercerita kepada saya, Yazid menceritakan dari Sa'id yang menceritakan dari Qatadah, dia berkata, riba di masa jahiliyah adalah transaksi jual beli dengan menunda pembayaran sampai masa tertentu. Jika masa yang telah ditentukan tiba tetapi pengutang belum mampu membayarnya, maka si pemberi hutang akan menunda pembayaran namun dengan menambah nominal harganya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang menyuburkan praktek riba yang telah kita terangkan ciri-cirinya, menyebutkan praktik riba yang telah kita terangkan ciri-cirinya di dunia, bahwa di hari kiamat kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Maksudnya mereka akan dirasuki setan di dunia ini dan dibuat seperti orang gila. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata ketika menafsiri ayat ini, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas, dengan mereka akan berdiri seperti berdirinya seorang yang berpenyakit ayan ketika sedang kambuh, lalu setan akan mempermainkannya. Hal demikian itu karena mereka melakukan suatu kemungkaran. Ya, ini adalah salah satu ininya ya, komentarnya. Imam Al-Alusi berkata, sesungguhnya orang-orang yang memakan atau mengambil harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kesurupan karena tekanan penyakit gila di dunia ini. Lafal at-takhabatu, kesurupan, adalah suatu bentuk tindakan yang puncaknya adalah memukul dengan tangan terus-menerus ke segala arah. Maksud firman Allah minal mas, lantaran gangguan, adalah kegilaan. Jika ada yang berkata masar rajulu, seorang terganggu, menurut orang Arab berarti dia tertimpa penyakit gila karena kesurupan jin. Sedangkan makna aslinya adalah menyentuh dengan tangan.
Demikian, disebut demikian karena setan terkadang menyentuh manusia sehingga kelenjar-kelenjarnya rusak dan akhirnya tertimpa kegilaan. Ya, jadi sangat betul ya, sangat mungkin. Bahkan saya pernah mengadakan training ruqyah. Salah satu di antara peserta itu merasa sangat ngantuk, padahal jamnya bukan jam tidur ya. Jam tidur masih pagi, jam 8, jam 9, masih segar-segarnya, tapi ngantuk. Nah, maka saya buktikan bahwa ngantuknya ini bukan sesuatu yang normal. Maka saya panggil orangnya dan kemudian saya pegang tengkuknya dengan membaca surat Al-Fatihah dan kemudian orang itu langsung segar. Ini membuktikan bahwa memang jin itu sangat mudah, sangat mungkin untuk memblocking asupan oksigen ke otak. Sehingga salah satu indikasinya dia mengantuk saat belajar. Kemudian dalil-dalil dari As-Sunnah. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya ya dari Matar bin Abdurrahman Al-A'nak. Dia berkata, Ummu Aban binti Wazi bin Zari bin Amir Al-Abdi bercerita kepada saya dari bapaknya. Dia berkata, suatu ketika kakeknya Wazi pergi menjumpai Rasulullah SAW dengan membawa salah seorang anaknya atau anak dari saudara perempuannya yang tertimpa penyakit gila. Lalu kakek saya berkata, tatkala kami berjumpa dengan Rasulullah di Madinah, saya berkata, wahai Rasulullah, saya membawa anak saya atau anak dari saudara perempuannya yang tertimpa kegilaan. Saya bawa ke sini supaya baginda berkenan mendoakannya agar sembuh. Rasulullah SAW bersabda, bawalah dia kemari. Kemudian saya menghampiri dia yang masih dikendali musuh Allah. Jadi ini salah satu dalil ketika ada yang kesurupan atau yang terkena sakit gila, maka Rasulullah memukul pundaknya atau punggungnya sampai terlihat ketiaknya seperti ini ya. Kemudian dikatakan ukhruji adu Allah. Maksudnya adalah keluar kalian wahai musuh Allah. Setelah itu anak ini bisa melihat dengan pandangan yang wajar, tidak sebagaimana cara dia memandang sebelum didoakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh duduk di hadapan beliau. Beliau mendoakan dan mengusap wajahnya. Setelah Rasulullah SAW mendoakan, tidak ada yang seorang pun dari rombongan yang ikut mengantarnya kepada Rasulullah dapat mengungguli kebaikannya. Ya, ini adalah salah satu dalil terkait seorang anak yang terkena penyakit gila ya, karena gangguan jin. Lalu Rasulullah SAW meruqyahnya dan mengatakan kepada beliau dengan anak ini dengan perkataan ukhruji adu Allah. Maka tadi saya ketika ruqyah online pun mengatakan ya masyarul jin ya, wahai bangsa jin, ukhruji adu Allah. Ukhruj itu maksudnya keluar kalian wahai musuh Allah, begitu ya. Nah, ini salah satu cara ya. Cara di mana ketika meruqyah ya atau kesurupan tinggal kalau Rasul. Ya, selamat datang bagi yang sudah bergabung di channel ini. Ini sharing tentang ruqyah online. Silakan bagi teman-teman yang memiliki keluhan khusus atau ingin berkonsultasi tentang sakit atau apapun ya yang berkaitan dengan sakit ya, gangguan jin dan lain sebagainya, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan coba bantu ruqyah online-nya. Kemudian saya ingin mengenalkan produk-produk yang di depan saya ya, ini sangat bagus sekali karena kemarin banyak permintaan tentang sakit mah ya, sakit mah GERD, asam lambung ya. Jadi kemarin sudah saya ajarkan cara ruqyahnya. Ruqyah ini atau terapi Al-Quran ini sangat bagus untuk kesehatan rohani kita. Adapun secara fisik kita juga butuh nutrisi ya. Saya kenalkan nutrisi yang pertama adalah madu zesmah. Ini sudah ada di dalamnya, sudah ada madunya, kemudian ada nigella sativanya atau habatus saudanya, sudah ada kunyitnya atau kurkuma dan lain sebagainya. Ini sangat bagus untuk nutrisi lambung ya. Bagi Anda yang memiliki masalah pencernaan, kemudian perut mual, kembung, mah, GERD, asam lambung dan lain sebagainya, nutrisinya ini. Kemudian saya sarankan sih sebelum minum ini ya itu diruqyah terlebih dahulu ya. Tapi sebelum ruqyah mungkin harus check out dulu ya. Check out dulu di keranjang kuning, karena kalau tidak check out gimana dapat barang ini ya atau produk ini. Silakan dibuka madunya, kemudian niatkan ruqyah, kemudian baca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di madunya sebanyak 3 kali. Seperti itu. Kemudian konsumsi 3 kali sehari ya. Kalau herbal biasanya sebelum makan saya. Kalau sebelum makan, sesudah
boleh sesudah bangun, sebelum makan apapun, ya setelah minum air hangat, kemudian minum madu ini. Ya, kemudian nanti siang sebelum makan minum ini dulu, kemudian nanti makan malam minum ini dulu. Ya, ini nutrisi perut ya. Kemudian yang kedua ada pas kurma. Ya, ada pas kurma ini dari susu kambing ya, dari susu kambing, susu etawa dan kurma ya. Ini juga sangat bagus, berkualitas ya, khususnya untuk penyakit mah, dan ini sangat aman untuk penderita diabetes ya. Ini juga sama, ini produknya es yang sudah diseduh seperti ini, dan ini ketika diminum masya Allah tidak tercium menyengat aroma susu kambingnya. Jadi menurut saya ini pas bagi teman-teman semua, dan ini aman bagi semua wanita, semua umur, mau anak-anak, mau wanita hamil, mau bapak-bapak, semuanya boleh minum ini. Ya, sebelum minum baca bismillah seperti ini. Bismillah. Rasanya masya Allah ya. Apalagi produknya? Ya, produk yang kedua adalah Cedar Care. Ini Cedar Care ini terbuat dari pohon bidara. Saya pernah sebutkan salah satu manfaat bidara ini adalah meregangkan otot-otot yang kaku. Kemudian di dalamnya ada antioksidan. Kalau Anda punya pohonnya, pohon bidaranya, ini bisa dikonsumsi, dijadikan teh, diminum, dan ini sangat bagus untuk mencegah kanker karena ada zat alkaloid ya kalau tidak salah ya di dalamnya, dan ada antioksidan yang sangat tinggi di daun bidaranya. Ya, di daun bidara. Kalau di kita widara atau buah apel India. Ada apel kecilnya dan rasanya memang seperti rasa apel dan kecil sekali. Makanya disebut sebagai apel India. Pohonnya bercucuk ya atau berduri. Mudah tumbuh dan sangat murah harganya, tapi daunnya sangat manfaat. Dan ini bisa digunakan untuk media ruqyah juga. Tapi kalau Anda tidak ingin repot-repot ya, kemudian sudah diruqyah juga dengan surat Al-Baqarah dan Al-Imran, bisa check out di keranjang kuning ya. Sebelah Pojok kiri ya. Di etalase nomor berapa? Etalase nomor 2 ya. Etalase nomor 2 harganya 30.000 saja ya. 30.000 saja. Ini wangi sekali, cara menggunakannya sangat mudah, cukup dioles di tangan atau langsung dioles di leher atau di bagian-bagian yang sakit karena ini ada sensasi panasnya. Ya. Kemudian segar sekali. Kalau di sini jujur saja ini suasananya dingin ya, cukup dingin. Ini sangat pas untuk sakit flu. Misalnya ini saya oles di hidung. Nah, ini segar sekali dan hangat ya. Boleh dicoba nanti ya. Kemudian untuk kesempurnaan dan kekhusyuan kita dalam ibadah, saya juga rekomendasikan minyak kasturi. Ya, minyak yang sangat disukai oleh Rasulullah dan dikatakan sebagai sebaik-baiknya misk. Ada fakta unik ya, kasturi ini ternyata dari perut kijang. Ya, nanti dia akan mengelupas keluar dan ketika itu dibeleh ya, sehingga bahan dasarnya dari kijang. Makanya ini disebut juga kasturi kijang ya. Ini sangat recommended bagi teman-teman yang ingin lebih khusyuk dalam ibadah. Pakailah sebelum tidur dan setiap mau ibadah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kasturi ini dapat menenangkan hati kita dan menghilangkan sesak dada. Caranya sangat mudah, tadi dioles-oles di tangan, kemudian dihirup dan diusap ya, diusap ke badan kita agar wangi ya, seperti itu. Ada ini? Belum ya, silakan yang baru bergabung ya, selamat datang di channel Didi Abdunabhan ya. Insyaallah kita sering live ya berkaitan tentang ruqyah syariah ya. Dan barangkali ada saudara atau kawan-kawan yang membutuhkan edukasi seputar ruqyah ya, maka silakan share live kami ya. Silakan share live kami ke sebanyak-banyaknya teman agar banyak orang yang terbantu agar sembuh dari sakitnya insya Allah. Dan barangkali ada yang memiliki keluhan ya terkait sakit yang secara medis tidak terlihat atau bahkan sakit medis, bisa diajukan di kolom komentar. Ya.
Ya, ada doa yang biasa dipakai oleh Rasulullah setiap sholat. Ya, ini sangat penting. Mungkin teman-teman harus menghafalnya. Yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata apabila Rasulullah SAW melaksanakan sholat, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa nafsihi. Kalau ini dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah, membaca ta'awud, membaca bismillah, kemudian baru membaca Al-Fatihah. Membaca ta'awudnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari hamaz, nafakh dan nafsnya. Hamaz berarti al-mautah, gangguan yang membuat tidak sadarkan diri. Nafkh atau nafkhihi berarti untayan kata-kata tipuannya, waswas syaitannya. Nafsihi berarti sombongnya setan. Jadi karakter setan itu yang pertama adalah membuat orang tidak sadar diri. Kemudian yang kedua adalah penipuan, untayan-untayan kata yang menipu, dan kesombongan. Kita tahu bahwa setan diusir oleh Allah, terlaknat karena dia sombong ya, ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Aba wastakbara, disebutkan dia menolak, dan wastakbara, dia sombong. Makanya dia termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Naudzubillahi min dzalik ya. Ini adalah salah satu sifat yang tidak boleh ada pada diri kita. Jadi doa ini, Allahumma inni ya a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rasulullah SAW membacanya sebelum membaca surat Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh, kemudian bismillah, kemudian Al-Fatihah. Oke. Ya, sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, salam silaturahim dari kami. Mudah-mudahan silaturahim di dunia maya ini tetap dicatat sebagai pahala yang sempurna, mendapatkan dua keutamaan, panjangnya rezeki, panjangnya usia yang barokah, dan luasnya rezeki, begitu ya. Kami juga doakan teman-teman semua yang pada malam hari ini yang join di sini diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran dalam rezekinya, usahanya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sempit semoga Allah lapangkan, dan yang punya hutang semoga Allah lunaskan ya. Seperti itu ya. Dan tadi sudah diingatkan, minta tolong ya, minta bantuan untuk share live ini, barangkali ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan ruqyah online. Tadi sudah ada alhamdulillah yang katanya terindikasi sihir, perutnya sakit, tidak bisa tidur. Alhamdulillah tadi sudah memberikan testimoninya ya, dan insyaallah positif ya. Dan kita akan coba bantu di sini untuk ruqyah, cara ruqyahnya ya, cara ruqyahnya. Kenapa? Karena nanti yang meruqyah adalah teman-teman semua sendiri. Saya hanya memberikan caranya. Nanti harapannya teman-teman bisa ruqyah sendiri di rumah, atau bahkan ruqyah pasangan kita, atau anak-anak kita, istri kita, atau orang tua kita, seperti itu ya. Oke, sebelum ini sudah jam berapa? Sekarang jam 10 kurang 13 menit. Kita sampai jam 10 ya live ini. Jadi silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Barangkali ada pertanyaan atau keinginan untuk ruqyah secara khusus. Tapi sebelum ada yang bertanya, barangkali saya ingin kenalkan produk-produk yang ada di etalase. Yang pertama tentang lambung ya. Ini ada madu zesmah. Ini fungsinya adalah meringankan gangguan pencernaan, perut mual, dan kembung. Ini juga bisa digunakan bagi penderita MAG, kemudian asam lambung, dan GERD. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ruqyah atau terapi Al-Quran ini sangat bagus untuk penyakit rohani kita. Adapun nutrisi nutrisi untuk jasad kita, ini salah satunya dengan madu, yang di dalamnya sudah ada herbal-herbal pilihan yang bagus untuk lambung. Salah satunya ada habatus sauda, kemudian ada kunyitnya ya. Itu sebenarnya bisa didapatkan di mana saja, di halaman rumah barangkali ada kunyit, bisa dimasak dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih praktis, bisa cek di keranjang nomor 1 kalau saya. Nomor 1 ya. Nomor 3 ya, bisa dicek di etalase nomor 3. Kemudian yang kedua, di etalase nomor 1 ada tas kurma ya. Ini produknya murni dari susu kambing etawa. Ini hasilnya setelah diseduh. Bismillah. Rasanya betul-betul sangat enak, kemudian tidak bau anyir
Kan biasanya kalau yang biasa-biasa kalau langsung mengkonsumsi kambingnya, susu kambingnya itu kadang-kadang masih terasa anyir. Ini tapi sangat minim anyir, ya bahkan mungkin hampir tidak ada anyirnya, dan manis karena manisnya juga langsung dari kurmanya. Ini juga bagus buat nutrisi lambung kita. Kemudian yang kedua untuk angin ya, minyak angin, kemudian dada sesak, kemudian susah tidur, saya rekomendasikan Cider Care ya, dari Rehab Hati, karena ini menggunakan bidara, di mana bidara kita tahu salah satu fungsinya adalah untuk meregangkan otot-otot kita yang kaku, dan ini sangat hangat di badan kita sehingga nyaman. Ya, cara menggunakannya adalah dengan diusapkan di tangan ya, kemudian diusap-usap lagi, dihirup dulu dalam ya, kemudian diusapkan di leher kita. Nah, ini rasanya hangat sekali, apalagi di luar sini sejujurnya sangat dingin ya, dan ini sangat membantu sekali. Kemudian untuk kehusyuan dalam ibadah dan tidur nyenyak juga bisa menggunakan minyak wangi kasturi ya. Kasturi bisa dicek di nomor 4 ya, nomor 4 ya. Ini caranya sangat mudah ya, dan juga akan lanjut untuk ruqyah online-nya juga ya, seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita tutup. Barangkali Ya. Ada masukan tambahan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Baik, terima kasih, selamat malam terima kasih sekali lagi yang sudah join, yang nonton sampai full. Mudah-mudahan diberkahi, disembuhkan. Saya doakan yang terbaik lah buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi dari saya Yudi Disira dan teman saya Rizky Hidayat. Pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.